Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Siti Fatimah Hanun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan bertanya dalam proses konseling. Selamat menyaksikan. Keterampilan bertanya merupakan salah satu hal terpenting dalam proses konseling, di mana guna untuk membangun komunikasi antara konselor dengan klien. Nah, pertanyaan yang akan diberikan oleh konselor akan menentukan jawaban yang akan disampaikan oleh seorang konseling. Di mana apabila seorang konselor memberikan pertanyaan yang tidak baik, maka respon yang akan diberikan oleh seorang konselor juga tidak akan baik. Maka dari itu, keterampilan bertanya dalam proses konseling ini sangat dibutuhkan. Apabila konselor dapat memberikan pertanyaan yang baik dan jelas, akan sangat membantu konselor dalam menjelaskan permasalahannya secara baik pula. Dan juga keterampilan bertanya ini sangat dibutuhkan oleh seorang konselor untuk dapat mengeksplorasi dan mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami seorang konseling. Dalam komunikasi konseling ada dua jenis pertanyaan yang akan diberikan seorang konselor, yaitu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban yang spesifik, seperti iya atau tidak. Dapat saya contohkan pada studi kasus di mana ada seorang konseling menjelaskan bahwasannya ia sedang mengalami kesalahpahaman antara ia dengan sahabatnya. Nah, seorang konselor dapat bertanya kepada konseling tersebut seperti ini. Dari permasalahan yang Ananda telah sampaikan tadi, dapat Ibu simpulkan bahwa yang terjadi kesalahpahaman antara Ananda dengan sahabat seperti itu ya? Apakah benar? Nah, dari jenis pertanyaan yang seperti itu, maka konselor akan menjawabnya seperti iya atau tidak. Itu tadi merupakan contoh dari pertanyaan tertutup yang dapat diberikan oleh seorang konselor. Kita beralih ke jenis pertanyaan yang kedua, yaitu jenis pertanyaan terbuka. Di mana jenis pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang tidak dapat dijawab hanya dengan beberapa kata saja, tetapi lebih mendorong seorang konselor untuk dapat menjelaskan secara rinci permasalahan yang sedang ia hadapi, guna untuk konselor mengeksplorasi segala permasalahan yang sedang dialaminya. Dapat dicontohkan dari jenis pertanyaan ini seperti tadi Ananda Ibu telah menyampaikan permasalahannya mengenai kesalahpahaman. Lalu apakah Ananda bisa menjelaskan lebih detail mengenai apa kira-kira penyebab terjadinya kesalahpahaman antara Ananda dengan sahabat Ananda tadi? Nah, dengan pertanyaan terbuka ini secara alami akan mendorong seorang konselor untuk dapat menjelaskan hal-hal yang mengganjal ataupun hal-hal yang menyebabkan terjadinya permasalahan yang sedang ia alami saat ini. Serta pertanyaan terbuka ini juga dapat memotivasi ataupun menumbuhkan kepercayaan diri seorang konselor dalam memecahkan permasalahan yang sedang ia alami. Sebagai contoh pertanyaan terbuka untuk memotivasi ataupun menumbuhkan kepercayaan diri, seorang konselor dapat berkata sebagai berikut. Setelah proses konseling ini, kira-kira apa yang akan Ananda Ibu laksanakan dalam memecahkan masalah ini? Nah, dengan pertanyaan tersebut, konselor kita akan dapat menjelaskan kira-kira langkah ke depan apa yang akan mereka ambil untuk memecahkan permasalahan yang sedang mereka alami. Tentunya itu dapat memotivasi seorang konselor dalam memecahkan permasalahan mereka tersebut. Mungkin cukup sekian mengenai video tentang penjelasan keterampilan bertanya dalam proses konseling. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.